Oke, selamat malam Bung Darto. Selamat datang ke Studio Gurisah dan TV. Jadi Studio Gurisah dan TV ini adalah studio yang istilahnya membangun kritik sosial ya. Kemudian bagaimana kita menjadikan Gurisah dan TV ini sebagai media alternatif ya untuk menyuarakan kepentingan masyarakat pinggirannya, termasuk juga di sini adalah bagaimana kita menyebarkan informasi kepada publik itu yang mengandung pengetahuan dan kebenarannya. Jadi kita bisa menggunakan pendekatan dari berbagai macam ilmu ya. Dan Gurisah dan TV itu punya punya motto yaitu membaca Indonesia dengan 3 metode, yaitu metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif ya. Dan Gurisah dan TV pada malam hari ini berbangga sekali dengan kehadiran Bung Darto yang barusan menerima award ya, Professional Indonesian Leadership Award ya. Sebuah penghargaan bergensi yang sangat luar biasa karena advokasi dan perjuangan Bung Darto terkait dengan petani sawit dan nasib petani sawit di Indonesia yang sangat luar biasa ya, dinilai oleh dunia internasional, kemudian juga oleh masyarakat di tingkat nasional sebagai salah satu tokoh muda yang memiliki pengaruh ya, atau bisa membawa perubahan kepada masyarakat ya. Nah, topik kita yang mau kita bicarakan di sini itu adalah tentang sawit berkelanjutan ya. Ini tentang sawit berkelanjutan ini saya rasa Bung Darto lah ahlinya ya, karena di samping Bung Darto sebagai Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit Indonesia, juga Bung Darto banyak malang melintang ya, terkait dengan perjuangan dan nasib juga para petani yang ada di perkebunan sawit ya, entah di Kalimantan, di Sumatera, maupun juga yang terbaru adalah di Papua ya. Nah, kami memberikan kesempatan kepada Bung Darto untuk mengekspor terkait dengan sawit berkelanjutan, dan juga mungkin nanti akan memberikan semacam ulasan terkait dengan bagaimana posisi petani atau nasib petani ini dalam dalam topik besar ya tentang sawit berkelanjutan ini. Silakan Bung Darto, waktu dan kesempatan kita sekitar 30 menit mulai dari sekarang ya. Oke, terima kasih Pak Goris atas undangannya untuk hadir di diskusi ini terkait dengan tema yang sedang kita diskusikan ini terkait dengan sawit berkelanjutan. Emang kalau dilihat secara kritis sebenarnya sawit berkelanjutan itu adalah sebuah jalan tengah ya, jalan tengah atas ekspansi kapitalisme dan modal yang mengalami yang sedang mengalami krisis, dan juga sebagai jawaban terhadap berbagai kritikan dari gerakan sosial di level global ya. Kemudian hadirnya pendekatan baru yaitu soal sustainability. Nah, jadi banyak juga sebenarnya kritikan terhadap sustainability ini di Indonesia oleh kelompok-kelompok gerakan sosial gitu ya. Kritikannya itu cukup pedas bahwa dengan sustainability itu justru akan melanggengkan modal
dan juga kapitalisme. Jadi dengan klaim bahwa sektor bisnis bisa menjalankan aspek-aspek terkait dengan sustainability, mereka bisa melakukan ekspansi modalnya gitu. Dan juga tentunya tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah struktural, ya. Dan kemudian tetapi beberapa gerakan-gerakan masyarakat sipil, gerakan-gerakan sosial di tingkat kabupaten, kota, desa, provinsi, bahkan di pusat-pusat politik seperti misalnya Jakarta, memang beberapa itu sudah menerima prinsip-prinsip keberlanjutan itu untuk diterapkan dalam sektor kelapa sawit, ya. Dan tentunya pemerintah Indonesia sudah menegaskan bahwa komitmen pemerintah Indonesia tentunya pada aspek-aspek soal sustainability ini juga. Kita lihat misalnya beberapa konvensi-konvensi internasional, itu pemerintah Indonesia sangat konsen dan terlibat aktif dan bahkan meratifikasinya. Seperti misalnya ada beberapa protokol Kyoto, ada kemudian itu juga banyak lagi ya, ada Paris Agreement, ya, di mana komitmennya adalah jangan sampai suhu bumi itu meningkat dari 1,5 derajat Celcius. Jadi kesepakatan semua negara termasuk Indonesia itu adalah berusaha untuk menekan laju emisi itu. Dan salah satu pendekatan yang kita gunakan adalah soal penggunaan pendekatan soal sustainability di sektor sawit dan juga beberapa aspek lain, misalnya ya mungkin bagian dari sustainability itu ya terkait dengan mengurangi atau menekan laju deforestasi atau perambahan hutan secara ilegal. Dan kita tahu Indonesia merupakan salah satu penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, dan data kita menunjukkan bahwa problem soal sawit dan deforestasi ini cukup signifikan karena ada 3,4 juta hektar sawit itu ada di dalam kawasan hutan. Kemudian juga komitmen-komitmen lain adalah tidak boleh menggunakan lahan gambut karena itu akan melanggengkan perubahan iklim. Kemudian juga terkait dengan aspek-aspek soal humanisme, no exploitation, dan juga aspek-aspek soal bagaimana mengintegrasikan bisnis dan juga hak asasi manusia di dalam semua approach sektor bisnis dalam operasi mereka. Nah, beberapa hal ini memang di kelapa sawit memang selalu terus diaktifkan ya oleh pemerintah dan mencoba merekognisinya itu dalam bentuk kebijakan begitu. Untuk sawit sendiri itu pemerintah itu sudah menerapkan, misalnya ada peraturan soal Sustainable Development Goals itu melalui Perpres ya kalau tidak salah. Kemudian itu juga ada Inpres moratorium sawit di mana tidak boleh ada izin baru untuk kelapa sawit terutama di dalam kawasan hutan. Dan memang isu soal moratorium sawit ini, Pak Goris, salah satu isu yang sangat menarik akhir-akhir ini karena sudah berakhir Inpres nomor 8 itu soal moratorium sawit pada tanggal ya mungkin 2 hari yang lalu, tanggal 29
September sudah berakhir dan Jokowi belum menandatanganinya untuk itu dilanjutkan. Dan banyak sekali masyarakat sipil yang memberikan protes dalam beberapa diskusi dan juga berbagai media massa yang ada. Banyak juga sebenarnya soal aspek-aspek terkait dengan sertifikasi. Ada Indonesian Sustainable Palm Oil yang mencoba untuk diakselerasi semua pelaku usaha termasuk petani di dalamnya sebagai bagian dari komitmen pemerintah Indonesia. Tapi kan pertanyaan pentingnya adalah dari sustainability itu, Pak Goris, apakah setelah pemerintah menjalankan itu dan juga setelah sektor bisnis di perkebunan sawit, terutama perkebunan besar, itu menerima sustainability itu sebagai salah satu pendekatan dalam mengoperasikan bisnis mereka, apakah itu dijalankan secara baik dan benar di lapangan begitu. Dan tentunya ini yang selalu terus dimonitor dan memang perlu dikawal oleh siapapun, baik oleh akademisi, oleh civil society organization, ataupun oleh expert yang lain untuk mengkawal terkait dengan komitmen sektor bisnis untuk menjalankan praktek-praktek secara sustainable. Saya kira itu pengantar Pak Goris soal sawit berkelanjutan. Oke, Bung Darto ya. Pertanyaan dari Goris Sadan TV itu adalah bagaimana posisi petani di dalam skema sawit berkelanjutan ini? Kalau posisi petani sawit di dalam skema sawit berkelanjutan itu, karena kan kita di Indonesia itu selalu menerjemahkan sawit berkelanjutan itu ke model-model sertifikasi. Misalnya itu ada ISPO tadi. Itu perspektifnya negara ya, bahwa melihat sawit berkelanjutan itu ya dari aspek standar-standar yang dibuat oleh negara. Oke, kalau misalnya kita mengikuti misalnya posisi petani untuk konteks sertifikasi ISPO misalnya, memang belum banyak penghormatan terhadap kelompok tani ataupun kaum tani yang bergerak di sektor sawit, karena secara kebijakan itu jarang sekali dilibatkan. Secara politik, petani itu masih sebagai objek dan belum menjadi pelaku utama di dalam politik persawitan di tanah air. Sehingga itu mengakibatkan banyak sekali kebijakan-kebijakan soal sertifikasi sawit itu belum memberikan kontribusi nyata untuk transformasi pada level para petani kecil itu. Misalnya terkait dengan soal insentif untuk para petani. Oke, kalau misalnya para petani itu terlibat di dalam skema sertifikasi ISPO, apa benefit dan juga insentif yang diperoleh para petani sawit itu? Dan juga apakah ada kemudahan untuk akses para petani sawit itu untuk pasar begitu ya? Dan apakah para petani itu diperlakukan secara adil dalam konteks kemitraan sawit, atau menghormati prinsip-prinsip yang paling mendasar, misalnya dalam hal terkait dengan membangun kontrak dengan sektor bisnis, ataupun misalnya bisa menentukan harga sawit begitu. Ini kan hal-hal yang paling mendasar dalam konteks gerakan keadilan ya, dan
sejauh ini memang secara politik itu belum dilibatkan secara nyata dalam proses pengambilan keputusan dalam konteks sertifikasi itu. Tapi dari sisi yang lain begini, kalau misalnya sawit berkelanjutan itu diterjemahkan soal aspek-aspek yang lain, apakah misalnya begini, kalau sawitnya itu berkelanjutan, kalau manusianya itu masih miskin gimana? Apakah itu berkelanjutan apa tidak? Ya, kan ini juga jadi hal yang terpenting. Karena menurut kita itu adalah bukan komoditasnya itu yang menjadi stressing point di dalam sawit berkelanjutan itu. Oke, temanya itu adalah sawit berkelanjutan, tetapi bagi masyarakat petani itu yang namanya sawit berkelanjutan itu sangat tidak bermakna kalau misalnya para petaninya itu belum memperoleh kesejahteraan gitu. Itu yang menjadi poin penting dari para petani itu ya. Oke, aspek-aspek lingkungan itu bisa diakomodir, bisa menjadi perhatian utama para petani sawit, tetapi lagi-lagi memang para petani-petani kecil di daerah dan juga di pedesaan itu harus mendapatkan ruang-ruang prioritas di dalam proses perpolitikan. Karena bagaimanapun ini para petani itu harus bisa mengambil peran yang cukup besar di dalam menentukan kebijakan-kebijakan di daerah ataupun di nasional. Relevansinya itu adalah sawit itu cukup besar, dikuasai oleh para petani sebesar 43% dari 16,3 juta hektar. Ini tentunya besar. Dan pendapatan negara itu kurang lebih 300 triliun dan kontribusi para petani itu kurang lebih 40%, 43% di dalamnya karena sesuai dengan luasannya. Dan menurut kita itu adalah ini penting untuk direview ulang soal sawit berkelanjutan ini. Ini akan menguntungkan siapa begitu? Menguntungkan para pelaku usaha bisnis atau mengerdilkan para petani gitu. Karena apa? Karena dengan sawit berkelanjutan itu akan memberikan keuntungan sendiri, keuntungan besar bagi pelaku usaha besar, dalam hal ini adalah perusahaan, tetapi tidak menguntungkan buat para petani kecil itu gitu. Para petani ya masih berhubungan dengan tengkulak dan segala macam. Jadi untuk menjawab pertanyaan Pak Goris itu, posisi petani ya sebagai masih sama posisinya itu dengan pohon sawit itu sebagai komoditas. Begitu Pak Goris. Ini masih jadi komoditas ya. Oh, mantap sekali Bung Darto ya. Ini yang terakhir ini kira-kira apa sih bentuk-bentuk intervensi negara yang membuat petani itu merasa bahwa mereka kurang mengalami transformasi ya. Jadi mungkin dari buruh tani tetap buruh tani, kemudian dari petani sawit tetap menjadi petani sawit gitu ya. Mereka belum bertransformasi ya, katakanlah ketika mereka punya sawit yang banyak ya mereka menjadi pengusaha sawit gitu. Ya, kalau untuk konteks itu memang cukup relevan ketika misalnya bagaimana peran negara itu harus lebih kontributif bagi posisi petani itu sendiri gitu. Begini Pak Goris, sawit itu adalah oke, dia seksi saat ini. Tetapi komoditas ini sangat rentan dengan krisis begitu ya. Karena apa? Karena orientasinya itu ekspor.
ekspor ya. Ya, karena orientasinya ekspor. Dan 70% itu orientasi sawit kita itu adalah ekspor. 70%. Jadi kalau misalnya marketnya itu ya mati, ya akan mati juga. Itu berbagai pengalaman itu, pengalaman-pengalaman seperti ini itu sering kita alami, di mana dulu tahun 2008 itu pernah terjadi krisis di Amerika, Lehman Brothers, dan juga kemudian mempengaruhi ekonomi politik dengan Amerika Cina gitu, dan juga ada banyak kajian juga soal perang dagang antara Cina dan Amerika kemarin-kemarin ya, sehingga itu berdampak pada perdagangan komoditas sawit. Jadi harga sawit itu sempat turun. Tahun 2008 itu harga sawit itu sempat di petani swadaya ya, sempat Rp100 per kilogram, dan itu sangat tidak baik bagi kelanjutan kehidupan para petani sawit. Dan tentunya juga peran pemerintah atau peran negara yang diharapkan itu adalah bagaimana mentransformasikan petani sawit itu dari objek menjadi subjek, atau menjadi objek menjadi pelaku utama di dalam perkelapa sawitan Indonesia. Caranya itu seperti apa? Memang kalau melihat secara keseluruhan, sebenarnya Jokowi itu dia punya kesadaran soal kondisi yang dialami oleh para petani sawit. Dan punya empati ya. Dan punya empati. Kita lihat bahwa Jokowi itu pernah berkunjung ke kebun-kebun petani, dan saat itu harganya itu sedang anjlok gitu. Kemudian itu juga ikut menjadi salah satu presiden kita yang memang sangat konsen terhadap sawit, dengan berdirinya Badan Pengelola Dana Perkebunan dan memainkan peran penting untuk program-program biodiesel untuk hilirisasi sawit. Tetapi lagi-lagi ini diamputasi oleh kelompok-kelompok bisnis besar begitu. Misalnya para petani sawit dalam konteks biodiesel, klaim yang ada itu adalah program biodiesel itu untuk mensejahterakan para petani kecil di daerah. Tetapi faktanya secara empiris petani itu tidak terlibat di dalam rantai pasok program biodiesel itu. Ada kurang lebih hampir 20 perusahaan yang memproduksi FAME, kemudian nanti Pertamina untuk mencampurinya dengan solar begitu ya, sehingga disebut B30. 30% dari sawit, 70% masih dari solar. Tetapi lagi-lagi itu petani tidak mendapatkan keuntungan setimpal dari kontribusinya selama ini gitu. Dan yang selalu untung ya para pengusaha sawit itu juga, dan petani tidak terlibat sama sekali di dalam bisnis B30 itu. Dan menurut saya sih cara yang terbaik adalah bagaimana kemudian mindset pemerintah itu bisa mendorong kelembagaan pekebun, seperti misalnya ada BUMDes, ada koperasi, ada Gapoktan. Ini kelembagaan petani ini harus dipercepat, harus disulap segera. Atau diintegrasikan ya Pak? Diintegrasikan ya. Ya, Disulap untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi Indonesia gitu. Dan di sektor sawit ya, kekuatan ekonomi rakyat di sektor sawit, dan potensinya memang cukup besar. Tinggal aja kemudian bagaimana
dana sawit yang saat ini ya hampir 70 triliun ya sejak tahun 2015 silam yang dikelola oleh BPDPKS itu harus mengalir ke daerah-daerah untuk membentuk atau untuk mempercepat proses transformasi petani itu menjadi sebuah badan usaha kecil gitu. Dan menurut saya ini kita punya potensi besar menuju ke sana. Tinggal aja goodwill yang dimiliki oleh pemerintah sekarang itu bisa direalisasikan. Oke, keren. Kalau terkait dengan karena kita punya waktu yang terbatas ya, saya minta Keren untuk memberikan komentar sedikit tentang Gori Sahdan TV. Apakah bisa nanti SPKS ini mempunyai jadwal yang rutin ya untuk menyuarakan juga termasuk menjadi menjadi corong ya untuk memperjuangkan kepentingan petani, menjadi penghubung untuk suara petani kepada pemerintah. Karena kita ini kan tergabung dalam berbagai macam WA Group ya, Jokowi Center, kemudian ke KSP, macam-macam gitu ya. Jadi terutama ya kepada publik ya, melalui YouTube dan Facebook ya. Silakan Keren. 1 menit sajalah. Ya kalau sebenarnya dengan Gori Sahdan TV ini ya menjadi media alternatif ya untuk para petani kecil di daerah itu bisa menyuarakan kepentingan mereka terhadap pemerintah, terhadap stakeholders yang terkait gitu, agar suara-suara para petani kecil itu dari daerah bisa menggerakkan aktor-aktor, terutama aktor politik di pusat-pusat kekuasaan untuk bergegas mengambil aksi-aksi yang konkret untuk mentransformasikan para petani sawit itu sendiri. Jadi kalau kita Pak Gori sangat mendukung dengan hadirnya Gori Sahdan TV ini sehingga bisa membantu para petani sawit di daerah yang mungkin secara akses informasi dan juga secara pengetahuan belum mampu atau belum pede begitu untuk menyuarakan suara hati mereka. Jadi semoga media TV ini itu bisa memberikan kontribusi bagi kemajuan para petani sawit itu, sehingga visi para petani itu untuk menjadi petani mandiri itu tercapai. Oke, terima kasih banyak Bung Darto. Saya rasa luar biasa ya. Gori Sahdan TV memberikan apresiasi dan mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, pengetahuan, juga inspirasi yang diberikan oleh Bung Darto pada saluran TV Gori Sahdan ya. Semoga Bung Darto dan teman-teman di SPKS selalu sehat ya, dan tetap komitmen yang kuat untuk membela petani sawit ya, sebagai cerminan dari masyarakat Indonesia yang berada di pinggiran kekuasaan. Terima kasih ya. Ya, siap. Terima kasih.